Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pengampu Dr. Syamsur Rizal, MT. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Muhammad Syawal. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi yang telah kami buat. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Syawal sebagai ketua pada kelompok ini dengan NIM 21020401014. Kemudian ada Muhammad Afwan dengan NIM 2102046000003 dan Hilmi Muhammad 210204600017. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang risiko bahaya kebisingan, pencahayaan, APD, dan penanggulangannya. Lalu ada risiko kegagalan pada setiap proses atau aktivitas pekerjaan, dan saat kecelakaan kerja terjadi, seberapapun kecilnya akan mengakibatkan efek kerugian. Karena itu, sebisa mungkin dan sedini mungkin kecelakaan atau potensi kecelakaan kerja harus dicegah dan dihilangkan atau setidaknya dikurangi dampaknya. Penanganan masalah keselamatan kerja di dalam sebuah perusahaan harus dilakukan secara serius oleh seluruh komponen pelaku usaha. Tidak bisa secara parsial dan diperlakukan sebagai bahasan-bahasan marginal dalam perusahaan. Secara umum, penyebab kecelakaan di tempat kerja yaitu yang pertama, kelelahan, yang kedua, kondisi tempat kerja dan pekerjaan yang tidak aman. Berikutnya, kurangnya penguasaan pekerja terhadap pekerjaannya, serta karakteristik pekerjaan itu sendiri. Dan saya akan memberi penjelasan tentang pengertian dari kebisingan. Jadi apakah kebisingan itu? Kebisingan adalah suatu suara atau bunyi yang timbul atas kehendak yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu pendengaran orang lain. Adapun jenis-jenis dari kebisingan yaitu yang pertama adalah dalam bidang impulsif, intermiten, dan dalam bidang komunikasi. Adapun sumber-sumber dari kebisingan yaitu biasanya dari motor listrik, generator, genset, dan ruangan yang dipenuhi oleh mesin-mesin lain yang dapat mengganggu pendengaran. Adapun hal-hal yang dipengaruhi oleh kebisingan yaitu dalam gangguan psikologis, dan gangguan pendengaran. Adapun hal-hal yang dapat membantu untuk mengurangi kebisingan yaitu earplug dan earmuff. Jadi kedua benda ini adalah hal-hal yang dapat membantu menutup telinga atau bisa dibilang earplug yang untuk mengurangi kebisingan dari hal-hal yang membuat pendengaran semakin buruk. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih benda-benda tersebut yaitu yang pertama, bisa mendengar saat dipanggil atau saat dalam kondisi bekerja. Yang kedua, tidak mengganggu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah dan dapat melindungi pendengaran secara baik dan benar. Adapun dampak dari kebisingan dan penanggulangannya. Dari dampak yang pertama itu dampak auditorial. Dampak ini bisa membuat pendengaran hilang secara komplit. Jadi orang tersebut tidak akan mendapatkan sumber suara lagi dan dia akan hilang pendengarannya secara total. Dampak yang kedua adalah dampak non-auditorial. Dampak ini berfungsi untuk menghancurkan psikologis suatu orang atau person yang dapat membuatnya hilang komunikasi atau hilang dalam berbicara terhadap sesama manusia. Adapun penanggulangannya dari kebisingan yaitu yang pertama itu pemisahan, di mana suatu mesin diganti dari bentuk awalnya menjadi bentuk baru agar bisa untuk mengurangi kebisingan tersebut. Dari yang kedua itu adalah penggantian, di mana mesin tersebut
diganti lokasinya ke tempat lain agar bisa mengurangi sumber dari kebisingan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengendalian administratif, di mana area tersebut diberi tanda larangan untuk masuk tanpa protective gear, khusus untuk bagian pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan dari kelompok 3. Saya akan membacakan materi tentang risiko bahaya pencahayaan. Apa itu cahaya? Cahaya adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Tujuan dari pencahayaan ialah memberi kenyamanan dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan dan memberi lingkungan kerja yang aman. Sumber pencahayaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari, sedangkan pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan dari sumber cahaya selain cahaya alami. Secara umum, cahaya tersebut berasal dari hasil karya manusia, yaitu lampu yang menyinari ruangan sebagai pengganti sinar matahari. Adapun dampak dari pencahayaan yang kurang baik di antaranya yaitu mengalami kelelahan mata sehingga berkurangnya daya efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan pegal di daerah sekitar mata dan sakit kepala di sekitar mata, serta kerusakan penglihatan. Berikutnya pengendalian bahaya pencahayaan. Yang pertama, memperbaiki kontras dengan memilih latar penglihatan yang tepat, meninggikan penerangan, menambah jumlah dan meletakkan penerangan pada daerah kerja. Berikutnya, cara penanggulangan risiko pencahayaan. Yang pertama, mengoptimalkan pencahayaan alami. Gunakan warna cerah pada dinding dan langit-langit, terangi lorong, tangga dan turunan, serta pencahayaan merata, mengurangi perubahan cahaya, dan masih banyak lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Nilai pencahayaan yang dipersyaratkan oleh Kemenkes RI yaitu minimal 100 lux. Penerangan yang buruk di lingkungan kerja akan menyebabkan hal-hal seperti yang pertama, kelelahan dan ketidaknyamanan pada mata yang akan mengakibatkan kurangnya daya efisiensi kerja. Yang kedua, kelelahan mental yang akan mempengaruhi pada kelelahan fisik. Kemudian keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di daerah mata. Keempat, kerusakan alat penglihatan atau mata serta meningkatnya kecelakaan kerja. Kemudian kebisingan adalah bunyi atau suara yang timbul yang tidak dikehendaki atau yang sifatnya mengganggu dan menurunkan daya dengar seseorang. Sumber kebisingan yaitu diantaranya yang pertama, transportasi tempat kerja, peralatan listrik seperti gergaji dan cutter, peralatan pneumatik seperti bor, gerindra dan pistol rivet, motor dan generator listrik, kemudian ruang pabrik dengan peralatan ventilasi yang bekerja secara kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya, pengaruh kebisingan terhadap tenaga kerja itu yang pertama, gangguan psikologis, gangguan psikologi, gangguan komunikasi, serta gangguan pada pendengaran atau ketulian. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Muhammad Syawal. Thanks for watching and see you. Thank you.